Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten kitab Nashaihul Ibad ingkang dikarang kalih Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani bab gangsal makalah ingkang nomor sekawan wonten kitab Nashaihul Ibad. Kala wau diriwayatkan saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ngendika wonten gangsal kegelapan ugi gangsal ingkang saged menerangi. Napa kemawon gangsal kegelapan kala wau nomor ingkang sepindhah inggih menika kegelapan donya. Wontene peperangan, wontene persoalan-persoalan hidup kados krisis ekonomi, negara yang kuat, negara yang maju ingin menguasai ekonomi, atau yang kita kenal dengan oligarki. Sedangkan ekonomi yang kecil mau bangkit sulit. Ugi sulitnya lapangan pekerjaan, terbelitnya hutang, dereng malih peperangan, sehingga terjadi krisis pangan, krisis kemanusiaan, ugi persoalan-persoalan keluarga di kalangan remaja, kemudian belum lagi dihadapkan kalih perseteruan masalah politik. Oleh karena itu kegelapan-kegelapan dunia kala wau boten lentu keranten dunia dikuasai oleh hawa nafsu syaitoniyah, iblis, tebih saking nilai-nilai tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekandung saged tukaran kalih tangga, kalih kanca niku nggih saged menyebabkan gelape donya, sehingga banyak terjadi depresi, gangguan jiwa, bahkan ada yang bunuh diri. Kala wau keranten gelape donya disebabkan kalian tebihipun saking tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang saged menerangi donya kala wau inggih menika aturipun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an inggih menika takwa. Takwa dalam artian taat dumateng perintahipun Allah lan nebi saking laranganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah penyebabe kala gelape donya boten taat dumateng perintah Allah, nglanggar daripada perintah Allah. Niku ingkang dados
penyebab gelap donya pramila menika kita tingkatkan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, bersandar dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala keranten gesang kala wau boten mengejar dunia kemawon, tetapi wonten sasaran tujuan gesang wonten ing alam donya kala wau inggih menika keselamatan, kebahagiaan akhirat. Senajana gesange wonten donya kala wau boten saged bahagia, pramila menika menawi tiyang ingkang takwa inggih menika gesang sakmadya kemawon, artosipun dunia sakmadya saja, sederhana mungkin, tetapi mengutamakan ke depan inggih menika tujuan akhirat. Jadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk menanam nanti dipetiknya nanti di akhirat. Kalau wau sebagai penerang dunia kersane boten gelap, kersane boten susah, inggih menika meningkatkan ketakwaan dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih, kegelapan kakean nglampahi kekathan, nglampahi dosa. Kula nggih saged dados peteng uripe, gelap gesange keranten napa? Kathah nglampahi dosa. Contonipun boten nglampahi salat, boten nglampahi sedekah, minum-minuman yang memabukkan, maksiat, kekathah maksiat, nglarani atine dulur tangga kanca. Kala nggih saged dadosaken gelape petenge urip nggih. Tebih saking nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tebih saking rahmate Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika di dalam menghadapi gesang hidup wonten donya kala wau, solusinipun boten diajak untuk mabuk, datang ke tempat kemaksiatan, lajeng bukan solusinya nglampahi kemaksiatan, tetapi sebagai penerang aturipun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an inggih menika taubatan nasuha. Napa maksudipun taubatan nasuha? Inggih menika menyesali perbuatan ingkang dianggap dosa. Contohipun, saya kok sering meninggalkan sholat wajib, saya kok sering berani dengan kedua orang tua, saya kok sering menyakiti hati orang, saya kok sering menipu, saya kok sering zina. Ugi lentu-lentupun perbuatan dipandang dosa. Kita harus menyesali, kalau ada rasa menyesal, ya, kemudian berjanji tidak akan melakukan lagi dosa-dosa yang dipandang dosa, melanggar. Yang ketiganipun inggih menika menebus perbuatan-perbuatan ingkang dipandang dosa. Umpami kok gawene nglarani kedua orang tua, terutama ibu, sehingga rezekine seret, berusaha untuk menyenangkan kedua orang tua, terutama adalah ibunya. Kemudian sering meninggalkan sholat, saya tebus. Sholat yang saya tinggalkan akan saya gantikan.
sering menyakiti orang lain, saya senangkan orang yang pernah saya sakiti. Kalau wow, jadi taubatan nasuha. Nomor 3, kegelapan wonten ing alam kubur. Wonten alam kubur mboten wonten PLN, mboten wonten lampune. Ingkang dados penerang alam kubur inggih menika nomor 9, tiang ingkang ikhlas. Ikhlas menghadapi hidup walaupun sengsara. Ikhlas ketika malam-malam sholat tahajud. Ikhlas ketika dihina orang. Ikhlas ketika nopo mengajar. Ikhlas ketika saat nopo, saat diuji oleh Allah, menghadapi anak-anak yang nakal barangkali. Nomor kalihipun inggih menika tiang ingkang diterangkan diberi penerang alam kuburipun inggih menika anak yang berbakti kedua orang tua. Nomor 3, tiang ingkang menyambungkan silaturahmi, golek seduluran, ojo sampai memutuskan persaudaraan. Yeah. Nomor sekawan inggih menika tiang ingkang angsal penerangan pun alam kubur inggih menika tiang ingkang nglampahi kebaikan. Nomor gangsal inggih menika tiang ingkang saged mengendalikan hawa nafsunya. Nomor 6 inggih menika tiang ingkang taat dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7 inggih menika tiang ingkang istiqomah di dalam berzikir, hatinya, mulutnya berzikir dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk selalu membaca Al-Qur'an kalawau ingkang dados penerang wonten alam kubur. Nomor sekawan, alam akhirat adalah kegelapan. Ingkang dados peneranganipun inggih menika amal soleh yang kita lakukan, ya. Meskipun itu dipandang kecil, membantu para duafa, menyantuni anak yatim piatu, welas kepada orang-orang yang hidupnya susah. Kalau dadosipun harta yang sebenarnya harta itu adalah amal. Kalau kita kaya tapi belum dijadikan amal, itu masih amal harta dunia. Pramila menika apa yang kita lakukan beramal melalui harta, melalui pikiran, melalui tenaga, itu nanti yang akan menjadi penerang wonten alam akhirat. Lajeng nomor gangsal, Shiratal mustaqim kalawau kegelapan ingkang dados penerangipun inggih menika keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah. Nah, keyakinan di dalam rukun iman itu termasuk harus kita yakini. Termasuk keyakinan adanya yaumil hisab. Sedaya manungsa kala badhe di hisab kalih Allah Subhanahu wa taala, termasuk yakin adanya neraka dan surga. Pramila menika Shiratal mustaqim sebagai kegelapan, sebagai penerangnya inggih menika keyakinan kita termasuk adalah menghilangkan keraguan. Jangan sampai ragu bahwasanya manusia itu nanti akan dihisab oleh Allah dan adanya alam akhirat dan akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala wonten alam akhirat. Yang baik amalnya akan dimasukkan ke dalam surganya, yang jelek amalnya nanti akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini lebih berhati-hati
di dalam bersikap, di dalam berbuat, di dalam berbicara, di dalam dunia ini. Nah, kita supaya tidak melakukan sesuatu di luar tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makaten 5 kegelapan ugi 5 sebagai penerang. Yang pertama adalah dunia kegelapan, sebagai penerangnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa-dosa yang dilakukan itu adalah merupakan kegelapan, penerangnya adalah taubatan nasuha. Nomor 3 adalah alam kubur adalah kegelapan, penerangnya diantaranya adalah orang yang ikhlas, orang yang biru walidain, kemudian orang yang senantiasa berzikir, orang yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsunya, termasuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, itu yang akan menjadi penerang di dalam alam kubur. Yang keempat adalah akhirat adalah alam kegelapan, sebagai penerangnya adalah amal perbuatan kita sewaktu hidup di dalam dunia. Nomor 5, Shiratal Mustaqim adalah kegelapan, sebagai penerangnya adalah keyakinan kita, ya, kemudian menghilangkan keraguan di dalam mengimani adanya Allah, meyakini Nabi Muhammad utusannya, meyakini Al-Quran sebagai wahyu kalamullah, dan meyakini bahwasanya nanti di akhirat ada pertanggungjawaban, ada surga dan neraka, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang ahli surga, ahli jannah, dan mudah-mudahan hidup kita, diri kita, keluarga kita dibimbing oleh Allah di jalan Shiratal Mustaqim yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mendapatkan kesuksesan yang sebenar-benarnya sukses, yaitu adalah keselamatan, kebahagiaan nanti di akhirat. Allahumma amin. Makaten materi ingkang dalem sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Menawi wonten kekurangan, kesalahan, kekeliruan, atau kirang berkenan ucapan kula dalem nyuwun agung samudra pangarsami. Wa'fu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.